Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Dalam kesempatan yang baik ini, seperti biasa, saya akan menyampaikan sedikit ucapannya, nasihatnya, dan ilmunya orang-orang soleh dan para kekasih Allah. Semoga kajian yang singkat ini ada manfaatnya, berkah, dan menjadi wasilah untuk kita semua mendapatkan limpahan cahaya hidayah, taufik, rahmat, maghfirah, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, berdoa merupakan perbuatan yang mulia karena bentuk penghambaan umat Islam kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, berdoa juga merupakan perbuatan para nabi dan Rasulullah, sehingga ketika kita meniru mereka, berarti kita berjalan sesuai dengan aturan syariat. Perlu diingat, semua doa umat Islam, termasuk doa kita, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dengan kadar dan kebutuhan setiap hamba-hambanya. Meski doa kita belum terkabul, setiap doa yang dipanjatkan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa merupakan bagian dari ibadah. Berdoa bagi umat Islam sangat beragam cara dan polanya, akan tetapi tujuannya sama, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara berdoa yang masyhur di kalangan umat Islam, terutama di kalangan ahli thariqah, yaitu dengan tawasul kepada orang-orang yang soleh dan dianggap suci dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mereka masih hidup maupun sudah tidak ada secara jasad. Sebenarnya sejak zaman dulu, bahkan sebelum manusia turun ke muka bumi ini, yang namanya tawasul itu sudah ada. Jadi tawasul itu bukan barang baru dan juga bukan hasil karya manusia. Ada sebuah kisah tentang tawasul yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu yang mulia Nabi Adam alaihissalam, saat beliau masih ada di dalam surga. Kisah ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang mulia Imam Al-Hakim An-Nasaibur. Dalam hadis itu diceritakan bahwa tatkala yang mulia Nabi Adam alaihissalam menyesali perbuatannya yang telah terbujuk oleh rayuan iblis, beliau segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta ampun dengan menyebut nama yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah. Padahal yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW waktu itu belum lahir ke dunia. Bunyi hadisnya adalah sebagai berikut. Imam Hakim An-Nasaibur meriwayatkan dari Umar berkata bahwa yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Adam melakukan kesalahan, lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku memintamu melalui Muhammad agar kau ampuni diriku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, dari mana engkau tahu Muhammad padahal belum aku ciptakan?" Lalu Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, ketika engkau ciptakan diriku dengan kekuasaanmu dan engkau hembuskan ke dalamku sebagian dari ruhmu, maka aku angkat kepalaku dan aku melihat di atas tiang-tiang aras tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengerti bahwa engkau tidak akan mencantumkan sesuatu dengan namamu kecuali nama makhluk yang paling engkau cintai.
Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Benar Adam, sesungguhnya ia adalah makhluk yang paling aku cintai. Berdoalah dengan melaluinya, maka aku telah mengampunimu. Dan andai kata tidak ada Muhammad, maka tidaklah aku menciptakanmu." Hadis riwayat Hakim, dan ia berkata bahwa hadis ini adalah sahih dari segi sanadnya. Saudaraku, dengan hadis ini sudah jelas bahwa tawasul itu bukan hal baru dan tidak dilarang. Bahkan yang mulia Nabi Adam pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawasul kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, padahal beliaunya pun belum ada. Tawasul adalah praktek berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perantara, baik dengan amal soleh, para rasul, nabi, mursyid, wali Allah, dan orang-orang soleh lainnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada secara jasad, atau dengan nama-nama Allah yang baik seperti Asmaul Husna. Menurut para ulama yang tercantum dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 297 dijelaskan, tawasul kepada nabi serta wali semasa hidup maupun setelah wafat beliau-beliau hukumnya mubah atau boleh secara syarak, sebagaimana keterangan hadis sahih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawasul kepada wali yang sudah wafat bukan berarti kita meminta kepada wali. Kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hanya menjadikan mereka perantara sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul berasal dari kata wasilah yang berarti jalan atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri kepadanya." Ayat ini secara jelas memerintahkan kepada kita umat Islam untuk mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang oleh sebagian ulama ditafsirkan disebut sebagai tawasul. Dalam ajaran thariqah atau tarekat, tawasul termasuk amalan pokok yang setiap hari wajib diamalkan oleh muridnya, baik dalam melaksanakan dzikir, khotaman, manakib, tahlilan, ziarah kubur, riyadah, dan lain sebagainya. Ada satu hadis tentang sahabat yang buta. Hadis ini dari Utsman bin Hunayf. Ia berkata, ada seorang lelaki buta mendatangi yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Aku mohon kepada Allah agar menyembuhkanku." Lalu Nabi bersabda, "Jika kamu mau, aku akan berdoa untukmu, dan jika kamu mau, bersabarlah, itu lebih baik bagimu." Lelaki itu berkata, "Doakanlah aku." Lalu Nabi memerintahkannya untuk berwudu, melakukan sholat 2 rakaat, dan kemudian berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Nabi-Mu Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, aku menghadap kepada Tuhanku dengan perantaramu, agar dia memenuhi kebutuhanku." Lalu lelaki itu pergi dan matanya sembuh. Saudaraku, sebenarnya perilaku tawasul ini mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang sakit. Pada hakikatnya, orang sakit mengharap kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam mengharap kesembuhan itu, ia berikhtiar dengan melakukan berbagai cara, misalnya menemui dokter dan berkonsultasi kepadanya, meminum obat, dipijit atau diurut. Ada juga yang badannya dikerok, selamatan, bersedekah kepada sanak famili dan tetangga, meminta air doa kepada ustadz, dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kesembuhan, kita tidak tahu ikhtiar mana yang menjadi jalan Allah memberi kesembuhan itu, dan kita tidak bisa memvonis obat yang menjadi jalan kesembuhan, atau sedekah, atau air doa, atau karena diurut.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat dengan media. Bahkan Allah berhak dan kuasa memberi kesembuhan pada siapa saja, sekalipun tanpa media apapun, langsung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun tawasul dengan doa atau meminta kepada ahli kubur orang-orang soleh. Ini adalah bagian dari ikhtiar. Sekali-kali kita tidak boleh punya keyakinan bahwa obat yang menyembuhkan, air doa yang menyembuhkan, atau seorang wali yang mengabulkan permintaannya. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Allah itu berhak langsung memberikan kesembuhan atau mengabulkan permintaan secara langsung, dan Allah juga berhak pula memberikan kesembuhannya setelah ia melakukan ikhtiar. Jadi di mana letak syiriknya? Karena tawasul atau berdoa atau ikhtiar berobat itu adalah wasilah, dan yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama keyakinan kita yang mengabulkan dan yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan obat, jadi tidak ada unsur kesyirikan di dalam tawasul. Saudaraku, meminta doa kepada orang yang sudah meninggal dan kita berhusnudon bahwa beliau termasuk orang soleh adalah bagian dari ikhtiar kita, karena yang mengabulkan itu adalah Allah. Sebenarnya tidak ada perbedaan meminta doa kepada orang yang masih hidup atau kepada orang yang sudah meninggal secara jasad, karena semuanya Allah yang mengabulkannya. Bahkan memohon doa kepada orang yang telah meninggal, ini telah dicontohkan oleh sahabat Nabi. Dalam suatu hadis disebutkan, masyarakat mengalami kekeringan di masa Umar. Kemudian seorang lelaki datang ke makam yang mulia Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, "Ya Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu, karena mereka telah binasa." Lelaki itu kemudian didatangi dalam mimpinya, lalu dikatakan kepadanya, "Datanglah kepada Umar, sampaikan salam kepadanya, dan berilah kabar bila kalian akan diberi hujan. Katakan kepadanya, teruslah bersungguh-sungguh khidmat kepada umat." Kemudian lelaki tersebut mendatangi Umar dan menceritakan hal ini. Umar menangis lalu berkata, "Wahai Tuhanku, aku tidak meninggalkan kecuali apa yang aku tidak mampu melakukannya." Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah, Ali Baihaqi, dan lainnya, serta disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Ibnu Katsir. Dalam keterangan Ibnu Hajar menyetir dari Syaib, lelaki tersebut adalah sahabat Bilal bin Ali Haris Al-Muzani. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawasul memiliki beberapa manfaat, terutama dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat tersebut antara lain untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa, dan membangun hubungan yang baik dengan para kekasih Allah. Berikut beberapa manfaat tawasul diantaranya. 1. Membersihkan hati dan penyucian jiwa. Tawasul khususnya melalui dzikir dan riyadoh yang dianjurkan dalam ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah membantu membersihkan hati dan penyakit hati dan mensucikan jiwa dari sifat-sifat tercela. 2. Membangun hubungan dengan kekasih Allah. Tawasul menjadi cara untuk membangun kedekatan dengan para aulia dan orang-orang soleh yang telah mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diyakini akan memberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mempercepat sampai kepada Allah. Tawasul dianggap sebagai salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempercepat sampainya tujuan spiritual dan memudahkan proses ruhul amaliyah atau pembinaan ruhaniyah. 4. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertawasul, seorang hamba berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara orang-orang yang dicintai dan dekat dengannya. 5.
memperoleh manfaat duniawi dan ukhrawi. Selain manfaat spiritual, tawasul juga diyakini dapat mendatangkan manfaat duniawi seperti kemudahan dalam usaha, perlindungan dari bahaya, dan keberkahan dalam hidup. 6. Penghiburan dan ketenangan batin. Tawasul dapat memberikan ketenangan batin karena merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa dibantu oleh orang-orang soleh dalam berdoa. 7. Menghidupkan teladan. Tawasul dapat menjadi sarana untuk meneladani akhlak mulia dan perilaku baik dari para nabi, para mursyid, para wali Allah, dan orang-orang soleh lainnya. 8. Memperkuat iman dan ketakwaan. Dengan mengingat kebaikan dan keutamaan orang-orang soleh, tawasul dapat memotivasi diri untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Memperoleh syafaat. Tawasul juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara orang-orang soleh di hari kiamat. Meskipun sebagian ulama berbeda pendapat mengenai apakah boleh bertawasul dengan orang yang sudah meninggal secara jasad, namun sebagian besar ulama, terutama ahli thariqah, memperbolehkannya selama tidak ada unsur penyembahan. Dan juga tawasul itu adalah bagian dari ajaran Islam yang memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan hadis. Dan juga tawasul ini adalah amalannya orang-orang soleh, para kekasih Allah, para wali Allah, dan para mursyid thariqah. Walaupun yang mulia baginda Rasulullah SAW sudah wafat secara jasad, umat Islam sangat meyakini bahwa beliau tetap bisa mendoakan kepada umatnya sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis. Yang mulia baginda Rasulullah SAW bersabda, "Hidupku lebih baik dan matiku juga lebih baik bagi kalian. Jika aku wafat, maka kematianku lebih baik bagi kalian. Amal-amal kalian diperlihatkan kepadaku. Jika aku melihat amal baik, maka aku memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika aku melihat amal buruk, maka aku mintakan ampunan bagimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dari Bakar bin Abdullah secara mursal. Oleh karena itu, banyak para sahabat yang mengajarkan tawasul kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW setelah beliau wafat secara jasad, seperti Utsman bin Hunayf, Bilal bin Haris al-Muzani, Aisyah, dan lain-lainnya. Bahkan disebutkan orang-orang soleh itu masih hidup meskipun telah wafat secara jasad. Hal ini dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dalam surat lain yaitu Ali Imran 169, Allah juga berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki." Dengan keterangan yang telah saya sampaikan, semoga tidak ada lagi keraguan untuk bertawasul atau meminta doa kepada orang soleh, baik yang masih hidup ataupun sudah wafat secara jasad. Siapa tahu tawasul Anda atau tawasul kita termasuk ikhtiar dan menjadi jalan dikabulkannya permintaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf lahir dan batin apabila dalam penyampaiannya ada ucapan yang kurang baik atau banyak kekurangannya atau ada salahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kami dan kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan lahir batin, dipanjangkan usia, diluaskan rezeki, dilancarkan dalam segala urusan, diistiqomahkan dalam kebaikan, dijauhkan
dari segala musibah dan balai dunia akhirat. Dan juga semoga Allah kabulkan segala doa, harapan, cita-cita, dan hajat kita semua, dan juga hajat keluarga besar kita semua, disertai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah keagungan syafaatnya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, dan wasilah barokah karomahnya yang mulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Syirahun Nurani, dan para kekasih Allah lainnya. Amin. Al-Fatihah. Duhai ulama-ulama, pewaris Anbiya yang kami cinta. Duhai ulama-ulama, guru-guru kami yang kami rindu. Apa jadinya dunia ini tanpamu? Apa jadinya diri kami tanpa nasihatmu? Engkau bagaikan lentera di dalam gelap, menuntun langkah-langkah kami menuju hidayah. Duhai ulama-ulama, pewaris Anbiya yang kami cinta. Duhai ulama-ulama, guru-guru kami yang kami